Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang dipanggil namanya, silakan angkat tangan dan ucapkan hadir ya. Ica Anissa, Hadir. Vivian Jen Shiva, Hadir. Hadi Oktavian, Hadir Bu. Lestari Setiabudi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran. Sebelumnya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi apa? Enggak Bu. Nggak tahu? Jadi, hari ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Nah, ada yang tahu nggak persamaan kuadrat itu apa sih? Enggak Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan definisi dari persamaan kuadrat. Definisi dari persamaan kuadrat yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk A dan B itu disebut juga dengan koefisien, di mana nilai A itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk X disebut dengan variabel dan C disebut dengan konstanta. Nah, di sini nilai A tidak sama dengan 0. Mengapa? Jika nilai A sama dengan 0, maka tidak akan terbentuk persamaan kuadrat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Bu. Kalau pangkatnya 3 atau 4 bisa enggak Bu? Nah, kalau pangkatnya 3 atau 4 pada persamaan kuadrat itu tidak boleh ya anak-anak. Karena di sini persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya yaitu X, itu memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, pada persamaan kuadrat pangkat tertingginya yaitu 2. Tidak bisa 3 ataupun 4 dan seterusnya.
Nah, setelah tadi penjelasan tentang definisi dan bentuk umum dari persamaan kuadrat, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, jenis-jenis dari persamaan kuadrat ada 4. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Di mana persamaan kuadrat biasa yaitu persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Manakah nilai A? Nilai A yaitu berada di awal, di mana X kuadrat yang berarti nilai A-nya sama dengan 1. Jadi, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 termasuk dalam persamaan kuadrat biasa. Jenis yang kedua yaitu persamaan kuadrat murni. Apa itu persamaan kuadrat murni? Yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya 0. Seperti pada contoh yaitu X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Di mana pada contoh hanya terdapat nilai A dan C. Di mana nilai A-nya di sini sama dengan 1, karena X kuadrat berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai C-nya yaitu sama dengan 2. Dan pada contoh tidak terdapat nilai B. Karena di sini nilai B-nya yaitu 0. Kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, apa itu persamaan kuadrat tak lengkap? Persamaan kuadrat tak lengkap yaitu persamaan kuadrat yang memiliki nilai C-nya sama dengan 0. Di mana terlihat pada contoh, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Terlihat pada contoh di sini tidak terdapat nilai C, yaitu konstanta. Mengapa? Karena pada persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu nilai C-nya sama dengan 0. Jadi, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0, di mana nilai C-nya tidak ada. Kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat yang keempat, yaitu persamaan kuadrat rasional. Yaitu persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya bilangan rasional. Nah, contohnya yaitu 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Bisa dilihat nilai A-nya sama dengan 4. Terlihat pada 4X pangkat 2,
maka nilai A-nya sama dengan 4. Kemudian ditambah 3X, di mana 3 sama dengan nilai B. Kemudian ditambah 2, maka konstantanya nilai C-nya yaitu 2. Jadi 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0, yaitu persamaan kuadrat rasional. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Di sini ada yang tahu nggak cara menentukan akar persamaan kuadrat? Faktorisasi, Bu. Ya, betul. Faktorisasi. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, faktorisasi. Kemudian yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktorisasi. Nah, yang pertama kita akan Ibu akan menjelaskan mengenai faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi yaitu penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Nah, di mana persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, contohnya yang pertama, bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 memiliki bentuk faktorisasi yaitu X ditambah 2 dikalikan X ditambah 4 sama dengan 0. Maka bentuk akar persamaan kuadrat ini memiliki akar yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, di mana 2 pindah ruas ke kanan menjadi min 2. Kemudian akar selanjutnya yaitu X ditambah 4. X ditambah 4 sama dengan 0 menjadi X sama dengan min 4. Karena plus 4 berpindah ruas ke kanan menjadi min 4. Jadi akar dari bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. Paham anak-anak? Paham. Nah, Ibu akan memberikan
bentuk persamaan kuadrat lain. Bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 memiliki bentuk faktorisasi berapa? Adakah yang tahu? Adakah yang bisa? Apa bentuk faktorisasi dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya. X, Apa? X tambah 2, X ditambah 3. Ya, betul. Bentuk faktorisasi dari bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 yaitu x ditambah 2 dan x ditambah 3. X ditambah 2 dikalikan x ditambah 3. Jadi, bentuk faktorisasi dari x tambah 2 dikalikan x ditambah 3 memiliki akar yaitu x ditambah 2 sama dengan 0. X berpindah ruas, 2 berpindah ruas menjadi min 2. Kemudian x ditambah 3 sama dengan 0. X 3 berpindah ruas menjadi min 3. Jadi akar dari bentuk persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Paham anak-anak? Iya, Bu. Oke, kita akan lanjut ke cara menentukan akar persamaan kuadrat yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, di mana bentuk akar dari ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat dijabarkan menjadi x plus 4 dikuadratkan sama dengan q. Contohnya yaitu x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita rubah menjadi bentuk x ditambah p dikuadratkan sama dengan q, yaitu menjadi x kuadrat ditambah 8x sama dengan min 6. Nah, jadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan min 6 ditambah 16. Jadi kedua ruas sama-sama ditambahkan 16. Kemudian kita
kuadratkan. Kita faktorkan menjadi X ditambah 4 kuadrat. Sama dengan min 6 ditambah 16 sama dengan 10. Jadi, X ditambah 4 kuadratnya dipindah ruaskan, jadi sama dengan plus minus akar 10. Karena kuadrat ketika berpindah ruas akan menjadi akar. Jadi, akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan akar 10 min 4 atau X sama dengan min akar 10 min 4, di mana di sini yaitu plus minus akar 10. Dan di sini X plus 4, di mana 4 ketika pindah ruas yaitu min 4. Jadi akar dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan akar 10 min 4 atau X sama dengan min akar 10 min 4. Paham anak-anak? Paham, Bu. Anak-anak, oke, selanjutnya cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Di mana persamaan dari rumus ABC yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, contoh untuk persamaan rumus ABC, tentukan akar persamaan dari X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1 pada X kuadrat, kemudian B-nya sama dengan min 8, yaitu dari min 8X, kemudian C, konstantanya yaitu 7. Kemudian substitusikan nilai A, B, C ke dalam persamaan rumus ABC, yaitu X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan untuk nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 8, C sama dengan 7. Yaitu sama dengan min 8 ditambah akar min 8 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 7 per 2 dikalikan 1. Yang mana hasilnya yaitu 3 ditambah akar 36 per 2, yaitu memiliki hasil 4,5. X1 memiliki hasil 4,5. Kita lanjut ke X2. X2 min B dikalikan min B min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min dikalikan min 8 dikurang akar min 8 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 7 per 2 dikalikan 1, yang mana hasilnya yaitu sama dengan 3 dikurang akar 36 per 2, yaitu sama dengan min 1,5. Jadi hasil dari X2 yaitu min 1,5. Jadi akar dari persamaan X kuadrat min 8X ditambah 7 sama dengan 0 memiliki hasil X1-nya sama dengan 4,5, kemudian X2-nya sama dengan min 1,5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada? Tidak. Baik, nah anak-anak, selanjutnya yaitu Ibu akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mengenal apa saja sih jenis-jenis akar, nah sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus ABC. Maka dalam hal ini kita harus mengenal dulu nih, apa itu diskriminan. Diskriminan atau yang dilambangkan dengan D huruf besar yaitu hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih rumus dari diskriminan? Rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diingat ya anak-anak, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumus dari diskriminan, di mana yang sudah dibahas sebelumnya mengenai rumus ABC, yaitu min B kuadrat plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka dapat disingkat rumus ABC menggunakan diskriminan yaitu min B kuadrat plus minus akar D per 2A. Nah, kita akan masuk dengan jenis-jenis akar. Di sini jenis-jenis akar ada 3. Yang pertama, jika nilai D sama dengan 0, jika nilai D sama dengan 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki 2 akar real yang tidak sama besar, atau X1 tidak sama dengan X2. Jadi nilai X1 tidak akan sama dengan nilai X2. Nah, kemudian yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, jika nilai D sama dengan 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki 2 akar real yang kembar. Jadi, nilai X1 dan nilai X2-nya akan sama. Kemudian yang ketiga, jika nilai D lebih kecil dari 0, jika nilai D lebih kecil dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya yaitu imajiner. Begitu. Jelas ya anak-anak? Oke. Oke anak-anak, setelah kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih persamaan kuadrat yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Sepak bola, Bu. Sepak bola. Betul sekali. Ada yang tahu lagi? Ayo, ada yang tahu lagi? Bola Betul, baseball, Bu. Bola baseball. Satu lagi ada yang tahu anak-anak? Anak panah, Ya, Bu. betul, anak panah. Nah, pertama dalam sepak bola, di mana anak-anak akan menendang bola. Yang dimana dalam menendang bola, bola tersebut akan melambung dan jatuh dan akan membuat sebuah kurva. Begitupun dengan bola baseball, di mana bola baseball ketika dipukul dan dilempar, itu akan membentuk sebuah kurva juga. Kemudian anak panah juga, gerakan anak panah yang ditembakkan dari busurnya akan membuat kurva. Begitu anak-anak. Jadi penting gak sih kita mempelajari persamaan kuadrat? Sangat penting anak-anak, karena segala sesuatu yang kita pelajari itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke.
Setelah ini Ibu akan memberikan soal untuk tugas kalian di rumah ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah anak-anak, ini sudah Ibu tuliskan untuk tugas kalian di rumah. Di sini ada 5 soal, di mana Ibu meminta untuk anak-anak menentukan akar dari persamaan kuadrat, di mana nomor 1 sampai dengan nomor 3 Ibu meminta untuk menggunakan faktorisasi, kemudian nomor 4 Ibu meminta untuk menggunakan cara dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang kelima itu dengan menggunakan rumus ABC. Paham ya anak-anak? Jangan lupa minggu depan tugas rumahnya untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Selamat siang anak-anak, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya.